Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya. Kita dapat hadir berkumpul bersama di acara deklarasi Amin for 2024 New York dan sekitarnya. Berkumpulnya kita di sini merupakan bentuk keinginan dan tanggung jawab moral kita bersama sebagai diaspora Indonesia di Amerika, khususnya di New York dan New Jersey dan sekitarnya terhadap kondisi tanah air Indonesia. Kami melihat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang berada dalam ancaman politik dinasti, merosotnya indeks demokrasi, dan merajalelanya oligarki. Di tengah ketidakadilan yang semakin menjadi dan turunnya kesejahteraan rakyat di berbagai sisi. Kondisi ini harus berubah. Indonesia harus berubah. Karena itu kami mendukung pasangan calon Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengusung agenda perubahan. Kami mendukung kemenangan Anies dan Cak Imin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Kami yakin mereka berdua adalah pemimpin yang mampu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Keadilan dan kemakmuran yang akan dirasakan oleh semua warga negara, bukan hanya golongan tertentu saja. Kami yakin mereka berdua adalah pemimpin yang amanah, yang mampu berkomunikasi dengan semuanya kalangan, serta mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang disegani dan dihormati bangsa-bangsa lain. Kami sahabat Amin New York, New Jersey dan sekitarnya siap mengawal dan memenangkan Amin di pemilu Februari 2024 mendatang, insya Allah. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita dan mewujudkan doa dan harapan kita bersama untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, jujur, dan adil agar bisa memberikan maslahat bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mas Kasio yang sudah menyampaikan. Kalau pagi tanggal 14 itu nanti ada orang yang datang ke rumah mengasih duit, orang Tanjung Morawa mau terima? Mati kita. Nang mati kita. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kalau ditakut-takutinya, kau jangan sampai kau ambil duit ini, tak kau pilih. KTP kau sudah kau ambil. Pergi ke dapur, tunggu sebentar ya. Ambilkan sama dia surat tanah, surat mobil, surat kulkas. Bukan cuma KTP, surat-surat ini kau ambil semua. Aku tak takut sama kau. Kau jangan sampai tak milih. Duit udah kau ambil, kau udah kusuruh sumpah. Wallahi, demi Allah. Diam aja, puasa 3 hari, selesai. Jelas? Berani? Udah aku kasih tahu, siap? Pilih orang yang baik, yang sholat, yang peduli kepada agama, yang kira-kira kalau dia duduk, dia akan menolong masjid. Kalau dia duduk, dia akan menolong pondok pesantren. Kalau dia duduk, dia akan keluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh minum khamar sembarangan. Karena kalau orang mabuk, sakau, narkoba. Kira-kira perda tentang khamar, mabuk, sakau. Memang kalau jam-jam segini ini payah orang nangkapnya. Pikiran dia sedang terpusat ke sinetron di rumah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengeluarkan peraturan tidak boleh minum sembarang tempat bagi muslim, karena nanti kalau mabuk akan tabrakan, akan tawuran. Kira-kira apakah itu hanya bermanfaat untuk orang Islam atau yang tak Islam pun bermanfaat?
Yang tak Islam pun bermanfaat. Papua, saudara kita di Papua sebagiannya tidak Islam, tapi perda tentang minum khamar sembarangan itu mereka setuju. Luar biasa ya. Menarik tadi. Pilih pemimpin yang sholat. Berarti ada pemimpin yang tidak sholat. Nah, coba dilihat silakan ya. Siapa yang paling rajin ke masjid, siapa yang bacaannya bagus, siapa yang bisa mimpin sholat, berceramah di masjid, jadi khotib dan seterusnya. Lah apa hubungannya? Ya jelas-jelas ada hubungannya. Apa yang dilakukan di dunia ini selalu urusannya nanti hablum minanas ini wa hablum minallah. Urusan manusia itu gak ada yang bisa terlepas dari urusan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dipertanggungjawabkan kalau dia melihat jauh ke depan, ke hablum minallah, maka dia akan menjaga etika, maka dia akan menjaga moral, maka dia akan menjaga hukum dan peraturan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan keponakannya, bukan omnya dan sebagainya. Tapi kalau dia yang jauh dari agama, yang pemimpin yang gak sholat, apa yang bisa kita harapkan? Ya barangkali etika pun dilabrak, hukum pun diterabas. Demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan anaknya, demi kepentingan keponakannya, demi kepentingan omnya. Begitu gitu. Jadi harus hati-hati. Kalaupun kita mau memberikan kesenangan buat capres yang sudah tidak sehat lagi, ya bagaimana mau dibilang sehat kalau usianya sudah lansia? Dalam pengen ku sekolah tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Beras naik, harus loncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asik kan fotonya. Indonesia berkah, amin aja Pak, saya warga Bapak yang merasakan gaji ibu, Pak. Saya mau berterima kasih sama Bapak. pengen ku sekolah tak perlu ke kota. bagaimana seorang anak muda yang pernah mendapatkan kebaikan dari seorang Anies Baswedan akhirnya dipeluk langsung oleh Anies. Kartu Jakarta mahasiswa unggul sejak Anies menjabat, belasan ribu beasiswa, 9 juta per semester hingga lulus. Ini sudah dibuktikan langsung dan dampaknya terasa sekali bagi anak-anak muda di Jakarta. Bahkan barusan acaranya di Lampung, tapi ada orang-orang yang merasakannya. Akhirnya mereka menginginkan Anies menjadi presiden agar kebaikan kebijakan yang dilakukannya di Jakarta bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Kita cek lagi. Ini di Jogja apa di mana? Ini di darat ini ya. Pak, foto Kak. Sehat-sehat Pak. Lancar debatnya besok Pak. Presiden. Ya. Bahkan dari desa, kota,
semua bergerak sendiri, tanpa dikomandoi, tanpa disuruh, tanpa dibayar. Berkah Amin ini luar biasa, alhamdulillah. Sebegitu semangat para relawan Pak Anies menjelajahi akar rumput dari Yanita nih ya, tinggal pengawasan dan pengawalan hasil pencoblosan suara hingga penghitungan KPU. Jangan ada kecurangan.